Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tyson Julindo. Saya berasal dari Pendidikan Sejarah kelas 23A dengan NIM 2305 113756. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari uji, bagaimana cara mencari uji prasyarat analisis, yang mana nantinya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mencari tabel distribusi frekuensi, kemudian uji normalitas, uji homogenitas, kemudian dilanjutkan dengan apa nantinya, apakah ke uji T ataupun ke uji mean width way. Nah, oke teman-teman, langsung saja. Di sini saya sudah punya datanya. Yang penting teman-teman pertama itu harus punya datanya terlebih dahulu. Oke, sudah kita masukkan, kemudian kita masuk ke menu variabel. Nah, kita ubah namanya menjadi kelas kontrol. Oke, nah teman-teman, di sini penting sekali ya, tidak boleh ada spasi di sini. Nah, jadi untuk memberikan space antara katanya itu, kalau saya menggunakan underscore saja, teman-teman boleh mengikuti ataupun menggunakan uh, simbol yang lain seperti itu. Nah, kemudian kita ubah desimalnya menjadi 0. Kita lihat lagi ke data view. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke analyze, deskriptif, statistik. Kemudian kita masuk ke frequency. Oke, kita pindahkan kelas kontrol ini ke sini. Oke, kemudian kita masuk ke statis. Nah, kita centang saja semua ini teman-teman, terkecuali persentil dan juga SN-nya. Nah, ini dicentang. Nah, centang saja terkecuali persentil dan juga SM min, karena itu sudah aturannya ya teman-teman. Oke, continue, kemudian kita klik OK. Nah, dapatlah sudah data seperti ini teman-teman. Nah, ini tuh memudahkan kita untuk mencari panjang kelasnya berapa, kemudian banyak kelasnya berapa, kemudian pokoknya di situ kita bisa mendapatkannya. Nah, kebetulan saya sudah menyusun ya teman-teman. Uh, Panjang kelas saya itu dapatnya 6, mohon maaf, panjang kelas saya itu dapatnya 7, kemudian untuk banyak kelasnya itu ada 6. Nah, di sini juga sudah ada minimumnya 47, maksimumnya 84, otomatis range-nya adalah 37, oke? Okay? Nah, kita kembali lagi ke menu tadi, ya. Kemudian kita masuk ke transform. Nah, masuk ke transform, kemudian kita ke report into different variable. Kelas kontrol, kemudian kita masukkan namanya di sini um, di sini namanya kelas kontrol. Tidak boleh sama ya teman-teman. Jadi di sini saya bikin tidak pakai spasi ataupun tidak pakai penanda jarak apapun. Nah, labelnya di sini bisa kita bikin interval. Oke, kemudian old and news value. Nah, di sini teman-teman masukin tadi yang sudah kita hitung range-nya. Nah, kebetulan saya juga sudah menghitungnya menggunakan manual ya teman-teman, karena memang menghitungnya itu secara manual. Saya sudah dapat banyak kelasnya itu 6, kemudian panjang kelasnya itu ada 7. Nah, kita masukkan di sini untuk kelas pertama itu value 1. Di sini ada 47 sampai 53. Ya, 53-nya di bawah. Oke, kemudian kita klik add. Nah, begitu terus ya teman-teman sampai seterusnya sampai 6 kelas terisi. Nah, ini selanjutnya sampai ke 6. Nah, ini saya percepat aja ya teman-teman. 60. Belum satu. 773.
7480. Nah, oke teman-teman, di sini sudah saya isi semuanya. Ada banyak kelasnya, itu ada 6 ya. Sudah berurutan seperti ini, kemudian kita klik continue. Oke, sudah seperti ini. Oh iya, tadi saya lupa teman-teman. Nah, ini sudah kita bikin kelas kontrol dan juga intervalnya ini kita klik change. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini tadi juga sudah kita isi. Continue. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, dapatlah. Oke, kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, sudah dapat, kita udah berubah seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita kembali lagi ke variable view. Nah, kita ubah desimalnya menjadi tidak desimal ataupun 0. Nah, kemudian value-nya kita masukkan kembali range yang tadi ya teman-teman. Ya, seperti yang tadi. Oke, ini saya percepat aja teman-teman. Seperti yang tadi. Oke. Bedanya di sini tuh 47 sampai 53 gitu. Kita tulisnya, kemudian kita klik add, tambahkan. Oke. Ini saya percepat aja ya teman-teman. Sampai 60. 166. Tujuh tiga. 74 177. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah isi semua ya, seperti tadi sama. Dan keenamnya sudah saya isi, kemudian kita klik OK. Kita kembali lagi ke data view, jadilah seperti ini teman-teman. Oke. Untuk Oke. Kemudian kita pilih menu analyze, kemudian deskriptif statistik, frequency. Nah, ini juga kita pindahkan ke sini. Oke. Kemudian kita klik charts. Klik bar charge. Kemudian klik continue. Dan klik OK. Oke, sudah muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, kelas kontrol, ada bar charge-nya, ada intervalnya, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk lagi. Dan juga ini sudah ada tabel frekuensi, tabel distribusi frekuensinya teman-teman. Oke, kemudian kita kembali. Oke, nah teman-teman, kemudian saya akan mencari uji normalitas datanya. Nah, ini kita bikin data baru saja teman-teman ya. Oke, sudah ada data baru. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan nilai kelas eksperimennya. Nah, untuk uji normalitas itu harus menggunakan dua nilai, yaitu nilai kelas kontrol dan juga nilai kelas eksperimen. Ini kita salin saja ya. Oke. Kemudian di sini kita masukkan nilai eksperimen, nilai kelas eksperimen. Sampai teman-teman, ini kita salin aja karena kita sudah punya datanya. Oke. Nah, oke seperti ini. Kemudian kita masuk ke variabel view.
Nah, kita ubah namanya ini kelas kontrol. Nah, dia tidak boleh pakai spasi. Kemudian ini kelas eksperimen. Eksperimen. Oke, di desimalnya kita ubah ke tidak desimal ataupun 0 ya teman-teman. Sudah. Oke, kita kembali ke sini. Oke. Untuk mencari uji normalitas, nah itu kita ke menu analyze lagi, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita pilih yang explore. Nah, yang explore sudah tampilan seperti ini, kita pindahkan ke sini ya teman-teman. Keduanya itu kita pindahkan ke sini. Oke, keduanya di dependent list, kemudian kita klik plots. Nah, di sini kita centang histogram dan juga normality plot with test. Oke, terus kita klik continue. Oke, sudah kita klik OK. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, sudah ada datanya. Nah, di sini sudah keluar apa uji normalitasnya, yang mana di sini menunjukkan untuk kelas kontrol itu tidak normal karena dia di bawah 0,05. Kemudian juga untuk kelas eksperimen itu juga tidak normal ya teman-teman karena dia di bawah 0,02. Oke, untuk histogramnya. Jadi bisa disimpulkan untuk data saya yang saya sajikan itu tidak normal. Oke, kemudian kita akan mencari um, his. Kemudian kita akan mencari uji homogenitas. Oke. Nah, untuk homogenitas kita pakai ini saja ya teman-teman. Sama seperti data sebelumnya. Namun yang membedakannya adalah untuk uji homogenitas itu dia berurutan. Nah, yang pertama dari kan saya menyajikan 40 data, teman-teman. 40 data kelas kontrol dan juga 40 data kelas eksperimen. Nah, yang mana dari nomor 1 sampai 40 itu untuk kelas kontrol, kemudian kita urutkan lagi dari 41 sampai 80 itu untuk kelas eksperimen. Langsung saja kita salin. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, jadi yang di sebelah sini itu apa? Yang di sebelah sini itu kita hapus ya teman-teman. Oke, bisa saja di Oke. Nah, yang di tabel sebelah sini itu kita isi dengan angka 1 sampai seterusnya teman-teman. Nah, angka 1 ini kita buat sampai ke tabel nomor 40 karena menunjukkan bahwasanya dia ini adalah kelas uh, kontrol sampai ke 40. Ini saya percepat aja teman-teman. Oke, nah kemudian dari tabel yang nomor 41-nya ini kita isi angka 2 sampai 80 karena menunjukkan bahwasanya dia ini adalah kelas eksperimen. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, kemudian kita beralih ke variable view. Oke, kemudian di sini kita klik. Oke, di sini di values yang di bawah. Nah, ini kita klik satu di value-nya, kemudian kita buat di sini kelas kontrol. Oke, bahkan kemudian untuk duanya adalah tadi apa? Kelas eksperimen. Oke, menambahkan, kemudian klik OK. Oke, nah kita lihat di data view sudah seperti ini ya teman-teman. Oke. Oke. Nah,
Kemudian kita akan mencari uji homogenitas sama seperti tadi ke deskriptif statistik, kemudian kita masuk ke explore. Nah, sebenarnya hampir sama ya teman-teman, cuman yang membedakannya adalah kelas eksperimennya kita taruh di faktor. Oke, kemudian kita klik plots. Nah, kita centang yang histogram tadi kita hapus ya teman-teman, dan juga normality kita hapus, kemudian kita centang yang power estimation. Nah, kemudian continue, kemudian kita klik OK. Oke, nah dapatlah seperti ini. Nah, berdasarkan data yang sudah disimpulkan ini, bahwasanya data yang saya sajikan itu bukan berasal dari populasi yang homogen. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan ketentuannya, kalau misalkan data yang kita sajikan itu tidak normal dan tidak berasal dari populasi yang homogen, maka kita harus mencari uji mean width test. Nah, saya tidak mencari uji T. Kenapa? Karena data yang saya sajikan itu tidak normal dan tidak berasal dari populasi yang homogen. Otomatis saya akan mencari uji mean width test. Oke, nah caranya adalah kita masuk ke menu tadi, kemudian kita masuk ke transform. Oke, kita masuk ke menu analyze lagi, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian kita masuk ke legacy dialog. Nah, sudah masuk ke legacy dialog, kemudian kita klik to independent sample. Nah, jadi teman-teman, ini kita pindahkan ke sini. Kelas kontrolnya kita pindahkan ke test variable list. Kemudian untuk kelas eksperimennya kita pindahkan ke grouping variable. Nah, untuk define groups, nah di grup 1 kita klik 1, di grup 2 kita klik 2. Continue. Oke. Nah, kemudian nah di sini sudah dicentang juga main with new. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman sudah dapatlah hasil dari uji main Whitney test. Jadi itulah tadi ya, jadi dapat disimpulkan bahwasanya data yang saya sajikan itu tidak normal dan juga tidak berasal dari populasi yang homogen. Kemudian langkah selanjutnya saya adalah mencari uji main Whitney. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya ini akan saya masukkan ke PPT. Nah, kebetulan di sini juga sudah saya masukkan di PPT beberapanya. Juga sudah saya masukkan tabel distribusi kelompok, kemudian sudah saya masukkan juga nilai kelasnya. Kemudian di sini juga sudah saya masukkan tabel distribusinya, kemudian juga uji normalitas, uji homogenitas, tinggal saya masukkan lagi uji main Whitney-nya. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman penjelasan singkat dan padat dari saya mengenai uji prasyarat analisis, yang mana di dalamnya sudah saya paparkan mengenai cara mencari tabel distribusi kelompok dan juga uji normalitas, kemudian uji homogenitas, dan kemudian saya juga sudah memaparkan bagaimana cara saya mencari main Whitney test. Kenapa? Karena saya tidak menggunakan uji T, karena data yang saya sajikan itu tidak normal dan juga tidak berasal dari populasi yang homogen. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan pada penjelasan saya kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.